urutan-urutan saja. Salah yang lebih besar di kemudian hari. Pencegahan itu kan di peraturan Bawaslu dan kita sebagai bersama bahwa itu bisa dilakukan dengan pertama memetakan indeks kerawanan, kemudian juga nantinya melakukan sosialisasi. Perlu apa yang akan dilakukan supaya nantinya ketika proses pelaksanaan pemilu itu bisa berjalan dengan baik, maka sudah diketahui apa saja yang menjadi potensi pelanggarannya, dan kalau ada potensi pelanggaran, apakah itu terkait dengan perbedaan penafsiran dari sebuah norma, karena kita mau sosialisasikan apa yang akan dan telah kita lakukan supaya nantinya ada keterbukaan terkait dengan ini. Maka ketika ada pertanyaan bahwa indikator pencegahan kan kinerjanya diukur adalah seberapa meningkatnya tidak terjadinya pelanggaran penyelesaian sengketa di kemudian hari. Tidak terjadi masalah di kemudian hari, maka fungsinya adalah di situ. Orang tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan, berarti indikatornya terkait juga bagaimana kesuksesan dari pencegahan yang bisa kita lakukan. Pencegahan itu bisa saja dilakukan kalau kita transparan ke publik apa yang akan dilakukan. Maksud transparan saya terkait juga dengan secara regulasi itu disampaikan terkait dengan kinerja daripada pengawas pemilu tersebut sebenarnya. Kinerja itu bukan cuma sekedar diukur dari kinerja kelembagaannya, tetapi kinerja diukur dari kinerja personalnya. Supaya nantinya bisa secara bersama-sama. Saya menawarkan terkait dengan monitoring kinerja pengawas pemilu yang publik bisa mengakses itu. Monitoring itu bisa saja terkait dengan yang bertanya di penjelasan sengketa ini bersama pihak yang akan terlibat sama-sama seperti mengakses data-data atau ada keperluan-keperluan di Mahkamah Konstitusi atau minimal seperti yang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sehingga masyarakat lebih tahu, termasuk juga yang berpeserta pemilu yang akan dilakukan penanganan pelanggaran dalam hal ini adjudikasi dan penyelesaian sengketa. Nah, untuk itu memang diperlukan yang namanya sistem informasi. Sistem informasi bisa saja dikembangkan seperti sistem informasi yang sekarang, yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, karena saya bagian dari dalamnya, atau juga ada pengembangan yang lebih itu akan dikhususkan terkait dengan anggaran. Publik mengetahui apa yang dilakukan oleh Bawaslu secara kinerja, karena kalau ini terbuka maka Bawaslu akan bekerja dengan sebaik-baiknya, karena ini Bawaslu ibarat ada di akuarium sebagai semua model ikan dengan secara detail. Terkait dengan anggaran dan sebagainya, memang itu akan kita pilih. Di Bawaslu memang ada RKKL. Sudah ini anggaran itu memang kita akan melihat saja terkait dengan terjadi penetapan kegiatan di tingkat RI dengan kebutuhan di tingkat provinsi kabupaten kota. Nah, untuk itu memang perlu akan formasi sendiri di samping melihat lagi terkait dengan range KKL. Sudah ada selama ini. Yang saya maksudkan adalah tentang anggaran ini memang kita akan melihat saja terkait dengan bisa saja ada terjadi miss antara penetapan kegiatan di tingkat RI dengan kebutuhan di tingkat provinsi kabupaten kota. Nah, untuk itu memang perlu akan formasi sendiri di samping melihat lagi terkait dengan Renstra Bawaslu. Bawaslu sudah ada Renstra Peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2020
yang akan dikaitkan dengan program-program baik program-program yang menjadi program prioritas pemerintah ataupun juga program yang menjadi bagian dari Bawaslu itu sebenarnya. Supaya bagaimana supaya itu bisa dilakukan terkait dengan program anggaran. Kita tinggal akan memformulasi itu supaya nantinya karena persoalannya adalah kita akan membagi secara proporsional di semua bagian dan divisi di Bawaslu. Termasuk juga nantinya tidak bisa menafikan bahwa pengawasan ini tidak sekedar pengawasan. Saya melakukan sebenarnya banyak hal. Pengawasan yang akan kita menyadari bahwa teknologi itu ya sudah merupakan sebuah hal yang keharusan kita lakukan, tetapi juga memperhatikan daerah-daerah tertentu. Wilayah Indonesia sangat luas. Saya berada di wilayah di kepulauan di Sulawesi Utara yang banyak blank spot, masih ada yang perlu ada peningkatan. Interupsi pimpinan sedikit sebelah kanan pimpinan. Ya, kenapa sah? Ya, enggak, saya setuju tadi Pak Saudara Herwin itu menjawab secara general, tapi tolong diadres saja tadi siapa yang tanya saya, karena saya bingung yang mana yang jawab pertanyaan yang mana gitu pimpinan. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini Pak Ihsan tadi yang saya katakan terkait dengan anggarannya, bahasnya memang kita harus perhatikan bersama. Nanti kita formasikan lagi bagaimana terkait dengan program anggaran, termasuk juga nantinya terkait dengan kewenangan adjudikasi. Saya berharap penanganan pelanggaran di Bawaslu kita fungsikan adjudikasinya, administrasinya, yang tentu saja perlu kita koordinasikan hal tertentu yang koordinasikan terkait dengan hukum acara prosedur yang terkait dengannya, termasuk juga mengevaluasi, memonitor kewenangan adjudikasi Bawaslu. Itu adalah kewenangan yang sangat full power kalau tidak diawasi dengan ketat. Saya pikir kita berharap juga pastilah Komisi 2 akan melihat ini kewenangan Bawaslu untuk kewenangan adjudikasi ini, termasuk juga bagaimana nantinya putusan-putusan dari Bawaslu itu bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Apalagi nanti kita khususkan apakah memang nantinya dalam pemungutan suara, hasil pemungutan suara itu adalah bagian dari kewenangan adjudikasi yang memang kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk adjudikan terkait dengan hasil. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah saya singgung terkait dengan SIPS Pak Agung terkait ini, bahwa kita akan memaksimalkan fungsi dari sistem informasi penyelesaian sengketa, termasuk juga sistem informasi akan ada tambahan bagian sistem informasi adjudikasi terhadap pusat-pusat administrasi supaya bisa diketahui apa sih sebenarnya sudah dilakukan oleh Bawaslu, termasuk prosedur yang akan dilakukan, supaya nantinya kita harus ke kantor-kantor Bawaslu untuk hal ini. Ya mirip-mirip lah kalau kita melakukan proses beracara di Mahkamah Konstitusi atau yang sekarang di penyelenggara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Memang teknologi itu memang akan teknologi kita berharap sih ada pelayanan servisnya dan security-nya. Termasuk juga nantinya Pak Agung bisa saja ada terkait dengan implikasi biayanya. Nah memang saya memperhatikan dulu ada yang sekarang kita kembangkan karena sudah ada, bukan hal yang baru, tapi kalau ada yang perlu maka itu kita akan pikirkan bersama sambil memang tidak melupakan yang manual. Karena kita masih daerah luas Sulawesi Utara di Indonesia ini yang memang harus kita perhatikan terkait dengan hal ini. Termasuk juga nantinya terkait dengan rencana kerja, saya sudah sampaikan tadi, rencana kerja saya maksudkan sudah ada, tetapi kita sinkronisasi lagi karena ada beberapa program kerja yang tidak sinkron, tidak connect dengan kebutuhan wilayah. Misalnya yang saya tawarkan terkait bagaimana kalau ada kebutuhan wilayah tentang jelajah pengawasan, ada wilayah-wilayah pulau, bagaimana kita akan mengungsikan teman-teman Panwascam. Biasanya anggaran itu hanya sampai di pemilu, sampai paling besar di bebannya di kabupaten kota. Bagaimana kita mengungsikan teman-teman Panwascam supaya nantinya jelajah pengawasan dan canvassing itu bisa difungsikan. Tapi terkait juga dengan bagaimana hal yang akan kita lakukan. Kasih 5 menit lagi ya. Ya. Kemudian Pak Irwan terkait dengan daftar pemilih, kita tahu bersama bahwa data pemilih ini sebenarnya kan data pemilih yang menghasilkan tentang mutakhir, komprehensif, akuntabel dan transparan. Tugas Bawaslu sebenarnya memastikan apakah data ini bisa dilakukan. Kita akan maksimalkan itu dan memberikan saran perbaikan kepada KPU di setiap tingkatan supaya nantinya mengurangi gesekan di tingkat nasional.
Kami sudah lakukan itu. Kalau contoh saya sudah kami lakukan dengan teman-teman KPU Provinsi Sulawesi Utara ketika ada persoalan tentang data pemilih. Data pemilih ini kita selesaikan kalau ada persoalan-persoalan yang memang kebersamaan dengan Bawaslu. Bawaslu akan aktif untuk memantau sekaligus memberikan informasi termasuk saran perbaikan. Kemudian Pak Jeki ini mantan Kapolda saya ketika saya ketua Panwas Minata. Terkait dengan ini Pak, memang di problematika pemungutan suara di daerah kepulauan memang harus hasil pemungutan suara ini memang menjadi catatan kita bersama. Seringkali kan hasil misalnya dulu ada KPU Situng, aplikasi Situng kan tidak bisa masuk karena di daerah kepulauan ya akses internetnya. Nah memang kita perlu perhatikan bersama sambil ini sehingga saya tawarkan tadi jelajah pengawasan supaya nantinya di kepulauan itu tidak ada misalnya manipulasi hasil di wilayah kepulauan. Sambil memang kalau kriteria pengawas pemilu profesional sebenarnya tadi dia bisa melaksanakan kepanjangan tangan dari Bawaslu RI juga kabupaten kota sebagai manajer dan ad hoc ini yang memang 2 menit lagi ya, ad hoc ini yang perlu kita perhatikan bersama supaya bisa berjalan dengan baik Pak. Jadi profesional itu bisa bersama sambil tidak ada persoalan terkait dengan kepemiluan. Kemudian berikutlah Ibu Ella terkait dengan bagaimana pembinaan kita bersama. Sudah ada peraturan Bawaslu Bawaslu RI walaupun tidak semua tetapi secara tanggung jawab akan mengerti apa dilakukan oleh seluruh jajaran. Seluruh jajaran lakukan yang menggunakan tadi sistem monitoringnya. Sistem monitoring ini yang kita lakukan bisa saja dia secara online atau dia secara manual. Secara laporan kinerja yang akan dilakukan nantinya pembinaan apalagi ad hoc. Tadi ada pertanyaan ad hoc itu terkesan eksekutor. Pembinaan itu bisa saja secara intensif melalui pembinaan pertemuan tatap muka atau juga pembinaan melakukan teknologi informasi. Kemudian nantinya Bapak Ibu terkait tadi dari memang ada persoalan terkait dengan rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Nah itulah perlu komunikasi dengan teman-teman KPU apa yang kita lakukan sambil juga kita saling menghargai tugas terwenang masing-masing, termasuk juga yang tadi pertanyaan kalau pencegahannya, kalau saya pencegahan yang baik adalah pencegahan dengan pelanggaran yang menurun dan sengketa. Sulawesi Utara Pilkada 2020 indeks kerawanan pemilu ditetapkan oleh Bawaslu RI paling tinggi di Indonesia. Tapi apa yang terjadi ketika hasil pemungutan suara tidak ada gugatan sengketa proses tidak di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota untuk MK tidak ada gugatan MK dan di Kabupaten Kota hanya dismisal di 2 kabupaten. Apa yang kita lakukan adalah tadi kita melakukan tindakan pencegahan secara masif kepada semua pihak, termasuk kepada peserta pemilu dan sebagainya. So nantinya itu bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga persoalan mendasar yang akan lakukan tadi adalah bagaimana kita mengetahui kita sih bekerja apa di Bawaslu. Sebenarnya nantinya Bawaslu saya menawarkan ada yang namanya help desk, lembaga konsultasi secara kelembagaan supaya nantinya dia mengetahui ke bawah bisa dikontrol apa yang akan menjadi kebijakan keputusan yang diambil oleh Perkatep. Kita dalam pemilu ini adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan rakyat, tapi harus diingat juga bahwa kedaulatan lingkungan akan sangat penting karena itu adalah masa depan kita bersama di masa datang. Kita akan konsisten itu mengawal sambil koordinasi agar supaya nantinya persoalan walaupun kecil upaya kita karena kita ada di persoalan pemilu kedaulatan rakyat, tapi walaupun kecil kita akan berupaya agar supaya nantinya pemilu tambah lebih akan diwujud nyatakan, termasuk juga nantinya Bisa langsung pada politik uang. Bagaimana politik uang kalau saya pahami itu adalah ada 2 indikator, memberikan atau menjanjikan. Nah, kalau ada unsur itu maka bisa masuk dalam kategori politik uang apapun istilah yang terkait dengan mempengaruhi sebuah proses pemilihan. Termasuk juga nantinya pengawasan yang sangat kurang adalah bagaimana kita mau memfungsikan pengawasan di media online. 1 menit. Pak, nanti mohon karena waktu udah
habis. Pimpinan, maaf pimpinan, nanti Bapak bisa jelaskan di media juga karena itu menyangkut kebersamaan kita juga. Terima kasih pimpinan. Ya. Jadi nanti apa yang disampaikan cukup untuk menjadi catatan untuk nanti kita menentukan dalam pemilihan jawaban. Jadi silakan kasih waktu untuk Pak Awik. Oke, terima kasih. Jadi yang kurang adalah bagaimana kita melakukan yang saya katakan pengawasan cyber Satgas Pengawasan ini karena ini hal yang baru kita fungsikan ini. Kita melakukan literasi pemilu kepada publik melalui media sosial supaya nantinya informasi-informasi menyesatkan, informasi yang tidak benar tentang pemilu, tentang hoax, tentang ujaran kebencian, tentang politik identitas ini bisa kita imbangi supaya nantinya masyarakat akan tercerahkan untuk hal ini. Termasuk juga nantinya kalau ada potensi-potensi pelanggaran bisa kita lakukan penindakan supaya nantinya pemilu yang laksanakan pemilu akan berjalan dengan baik, berkualitas, juga damai di kemudian hari. Terima kasih. Cukup Pinan. Terima kasih Saudara Erwin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan